Mari kita menyerahkan ibadah kita pada siang hari ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah kiranya saat ini hadiratnya hadir melingkupi kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberi kami kepercayaan untuk terus melayani Engkau pada saat ini. Biarlah saat ini kami boleh berikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan-Mu saja. Dan Engkau memberkati ibadah kami Tuhan pada siang hari ini. Engkau campur tangan dan Engkau menjamah setiap jemaat-Mu. Memakai kami Tuhan untuk menjadi talang berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dengan setiap talenta yang kami miliki, mari Tuhan memampukan kami. Mari Tuhan memakai kami untuk memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan pelayanan kami Tuhan. Dan juga kami menyerahkan setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Mari Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Pakai setiap kami Tuhan menjadi talang berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Biarlah segala hormat kemuliaan kami naikkan hanya bagi Engkau. Dan biarlah Engkau ditinggikan melalui kehidupan kami. Biar Engkau diagungkan melalui kehidupan kami Tuhan. Dan bukan kami yang terlihat, tetapi Engkau yang semakin ditinggikan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Kami mengucap syukur dan menyerahkan pelayanan kami pada siang hari ini. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Kita mau sembah Dia pada siang hari ini. Mari kita mempersiapkan ibadah pada saat siang hari ini. Biar Dia bertahta, biar Dia menjamah setiap pribadi pada siang hari ini. Sehingga setiap jemaat Tuhan yang datang dan pulang boleh pulang dengan berkat yang luar biasa. Haleluya. Biar nama-Mu diagungkan, biar Kau yang terindah, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Menyembah-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Kami kebesaran-Mu Tuhan, kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan.
Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, kami memujikan besar-Mu, Sebab Engkau ajaib
mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita meninggikan Dia pada saat ini. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Biar segala hormat kemuliaan kita naikkan hanya bagi Dia. Kami memujikan kebesaran-Mu. Angkat tanganmu, angkat hatimu padanya. Nikmati hadiratnya pagi ini. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Yesusku. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, oh Yesusku. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang saat ini siap kami tinggi-tinggikan dan kami siap elu-elukan. Mari Tuhan, Engkau bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan biarlah setiap pujian kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, dan Engkau disukakan melalui setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, biar saat ini kami boleh datang dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus akan Engkau di dalam ibadah ini, sehingga kami pulang tidak dengan tangan hampa, tetapi kami pulang dengan kemenangan yang gilang gemilang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap meninggikan Engkau pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi shalom. Yang di belakang bisa angkat tangannya. Haleluya, berarti mendengar suara saya ya. Yang di depan bisa tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Luar biasa, Tuhan baik bagi kita. Karena itu kita mau bersama-sama angkat suara, meninggikan Dia dan mengeluh-alukan Dia. Amin. Angkatlah suaramu, pujikan, serukan nama Yesus. Haleluya.
terbaik bagi Tuhan saat ini. Yo, Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir. Dia sanggup. Gerakkan kakimu, Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Mari gerakan kakimu. Haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari tanggalkan bebanmu. Beri yang terbaik bagi Dia. Gerakan badanmu Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Mari lebih lagi bagi Dia. Karena kita saat ini merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Bila kita mau lebih lagi dalam meninggikan Dia, rayakan Yesus, rayakan. Kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, katakan rayakan. Dia lahir. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya.
sukacita bersama-sama. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Amin. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Lebih lagi katakan, Dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Oh, dia lahir, dia lahir bagi kami, Tuhan. dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini duduk dengan keluarganya, mungkin dilihat sebentar, ditengok sedikit ya. Tolong ditepuk bahunya. Tuhan Yesus lahir bagi kita. Katakan kepada kiri kanan. Haleluya. Karena dia lahir bagi kita, dia mati bagi kita, kita beruntung memiliki Allah yang hidup. Amin. Allah yang selalu ada di segala musim dalam kehidupan kita. Allah yang membawa kita naik seperti Raja Wali di dalam keadaan apapun. Biarlah ini menjadi doa kita. Kita mau sembah Dia. Mari menyembah Dia di dalam roh, di dalam kebenaran. Lingkupiku Tuhan dengan sayap-Mu. Naungiku dengan dalam kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Piku dengan sayap-Mu. Naungiku. Haleluya. Dalam kuasa-Mu. Lebih lagi lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dalam kuasa-Mu. dalam kuasa-Mu. Di Saat badai
Mari jemaat Tuhan, haleluya. Ya, Di saat badai bergelora, ku akan terbang. kami akan terbang Tuhan, melewati setiap badai kehidupan ini Tuhan. Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat Badai bergelora, haleluya. ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Biar saat ini kita menyembah kepada Tuhan, kita memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Masing-masing kita meletakkan setiap beban, apapun badai yang saat ini sedang kita hadapi, apapun kesulitan yang saat ini kita hadapi. Mari kita menjadi Raja Wali yang tidak akan menjadi lemah, karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Sandarkan dirimu kepadanya. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Biar Dia menjamah hati kita, menjamah dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru. Aku pasti bisa bersama Engkau Tuhan. Saya pasti berhasil bersama dengan Engkau Tuhan. Perkatakan iman dan nyatakan pujian ini. Haleluya. Angkat tanganmu kepadanya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora,
namamu Tuhan. Haleluya. Mari menjamah kami Tuhan. Mari menjamah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, mengalir Tuhan, mengalir atas kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di saat badai bergelora, kami menemukan jawaban di dalam Engkau. akan terbang bersamamu. Kami menemukan kemenangan di dalam-Mu Tuhan. Semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Allah Raja alam semesta, Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada di sini. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Dan Engkau berbuat sesuatu yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Bapa di sorga, pada saat siang hari ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Biar Engkau menjamah kami lewat firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Kau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Pulang dari tempat ini kami merasakan sukacita, kebebasan, kelepasan, pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari Minggu besok kita akan merayakan Natal, saudara ya. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapat kartu dan minta sama Mbak Dewi ya, sekretariat. Sebenarnya fungsi kartu itu adalah supaya dalam setiap ibadah tidak membludak gitu aja sebenarnya ya. Jadi kita tidak tahu
jemaat datangnya di ibadah keberapa ya. Karena ada saudara-saudara kita mungkin yang dari luar kota datang. Nah takutnya nanti kita kalau tidak pakai sistem kartu, tahu-tahu misalnya di ibadah ke-1 atau kedua tidak ada tempat, kan kasihan ya saudara. Jadi tetap kita menggunakan kartu itu. Jadi bagi saudara yang belum mendapat nanti silahkan minta ya. Jadi harus semuanya dapat ya. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin bicara tentang Ruben. Kita sudah bicara tentang Abraham, kita bicara tentang Ishak ya. Kemudian kita bicara tentang Esau, kita bicara tentang Yakub. Hari ini kita bicara tentang Ruben. Ruben itu adalah anak sulung dari Yakub, saudara. Nah, anak laki-lakinya ada 12. Tidak semua akan kita bahas, saudara ya. Tapi ada beberapa, paling tidak Ruben, Yehuda nanti saudara, dan Yusuf. Ini adalah tokoh-tokoh penting yang akan kita pelajari hari-hari ke depan, saudara ya. Tahun depan. Jadi setahun lagi ya saudara ya. Setahun lagi, tahun depan kita akan pelajari. Baik saudara, hari ini saya ingin bicara tentang akibat-akibat dosa Ruben. Akibatnya banyak, makanya ditulis akibat-akibat. Dosanya cuma satu saudara ya. Jadi akibat-akibat dosa Ruben. Bukan begini, akibat dosa-dosa Ruben, bukan. Kalau itu artinya akibatnya satu, dosanya yang banyak, ya kan? Tapi di sini temanya saya beri judul akibat-akibat dosa Ruben. Jadi dosanya satu, akibatnya banyak gitu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya lanjut kepada khotbah tentang Ruben ini saudara, saya akan kasih garis besar supaya saudara bisa paham ya nanti arahnya kemana khotbah saya saudara ya. Nah saudara, Ruben itu adalah anak pertama dari Yakub yang berasal dari istri yang namanya Lea ya saudara. Jadi ini adalah anak sulung. Tetapi Ruben kehilangan hak kesulungannya. Saudara ingat siapa dulu yang kehilangan hak kesulungan? Esau. Esau kehilangan hak kesulungan, Ruben juga kehilangan hak kesulungan, saudara ya. Nah, siapa yang terus mendapatkan hak kesulungan? Yusuf, saudara ya. Yusuf mendapatkan hak kesulungan. Dia mendapatkan 2 bagian warisan dari ayahnya ya. Selain itu saudara, yang menjadi pemimpin dari saudara-saudaranya itu bukan Ruben. Harusnya Ruben, karena Ruben anak nomor 1 ya saudara. Kan biasanya kalau anak nomor 1 itu dia yang bertanggung jawab atas adik-adiknya gitu ya saudara. Tetapi saudara, yang menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya itu bukan Ruben, tapi Yehuda, anak nomor 4. Ya, Yehuda saudara. Nah Yehuda itu mendapat berkat Allah yang luar biasa saudara, dan mempunyai keturunan yang paling banyak. Yehuda itu saudara ya, populasinya terbesar. Kemudian Yehuda juga mendapatkan luas tanah warisan yang luas, paling besar saudara. Kemudian raja-raja, pemimpin-pemimpin itu berasal dari suku Yehuda ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua berkat yang dinikmati oleh Yehuda itu seharusnya itu dinikmati oleh Ruben, anak pertama saudara. Itu berkat anak pertama. Tetapi Yehuda itu mendapatkannya, Yusuf itu mendapatkannya saudara ya. Nah apa yang terjadi saudara kepada Ruben? Nah inilah yang harus sungguh-sungguh kita pelajari hari ini saudara ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab tidak mencatat banyak tentang Ruben. Di dalam Kejadian pasal 35 saudara, dia melakukan satu dosa yang serius. Nah ini dia saudara. Apa dosa yang serius yang dilakukan oleh Ruben saudara? Bahwa dia tidur dengan Bilha, selir ayahnya. Nah ini adalah satu dosa yang sangat serius saudara ya. Saudara tahu bahwa Yakub ayahnya itu punya 2 istri. Siapa? Lea dan Rahel. Lea itu punya budak namanya Zilpa. Rahel punya budak namanya Bilha, saudara ya.
Angel-angel namanya saudara ya. Nah kemudian dari 4 wanita ini lahirlah anak-anak Yakub. Gitu kan ceritanya saudara ya. Nah saudara, apa yang dilakukan Ruben, dia adalah berzina dengan ibu tirinya. Ibu tiri ya berarti ya, Bilha saudara ya. Nah inilah satu dosa yang sangat serius saudara. Oleh karena itu kita akan masuk kepada catatan perjalanan hidup Ruben. Kita akan lihat perjalanan hidup Ruben, saudara ya. Yang pertama, kita mau lihat apa yang terjadi kepada Ruben. Yang pertama, Ruben gagal menyelamatkan Yusuf. Saudara, Yakub, ayahnya Ruben, itu sangat mengasihi Yusuf lebih daripada kakak-kakaknya, saudara. Karena Yusuf adalah anak sulung dari Rahel. Karena dia sangat sayang kepada Rahel, sedangkan yang lainnya dia kurang sayang, tetapi dia lebih sayang kepada Yusuf, saudara ya. Nah suatu hari saudara, ketika 10 kakak-kakaknya itu menggembalakan kambing domba di padang, ayahnya berkata bahwa coba kamu lihat bagaimana keadaan kakak-kakakmu. Saudara, Yusuf itu diberi baju yang indah-indah ya, yang mahal-mahal saudara, itu Yusuf. Makanya kakaknya iri sama Yusuf. Lagi pula Yusuf pernah bermimpi bahwa kakaknya, ibunya semua tunduk sujud kepada dia ya. Yusuf ngomong kayak gitu tulus-tulus aja, tapi kakaknya saudara yang dengar begitu marah saudara ya. Kau pikir siapa kamu ya? Kok kakakmu, ibumu, bapakmu tunduk kepadamu katanya. Nah begitu saudara. Jadi banyak peristiwa yang membuat kakak-kakaknya ini iri kepada Yusuf, saudara. Satu hari saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf pergi kepada kakak-kakaknya di padang gurun. Begitu kakaknya lihat, nah ini dia, si anak manja itu datang katanya. Kita bunuh aja dia, itu kata kakaknya saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 9 orang kakaknya berniat membunuh Yusuf. Hanya 1 yang tidak. Siapa saudara yang tidak mau membunuh Yusuf? Ruben, ya, kakak nomor 1. Ruben tidak mau membunuh Yusuf, saudara. Mari kita lihat Kejadian 37, 21 sampai dengan 22. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ya, jadi saudara lihat ini, ketika Ruben mendengar hal ini apa? Kakak-kakaknya itu mau bunuh Yusuf. Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Dia menunda ya. Dia bilang jangan bunuh dia. Jangan tumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur. Maksudnya Ruben, nanti kalau ada kesempatan dia akan tolong Yusuf dan dia bawa pulang Yusuf ke rumah bapaknya yaitu Yakub, saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Ketika Ruben tidak ada, saudara, dan ada rombongan pedagang-pedagang menuju ke Mesir, yaitu orang-orang Ismail, saudara. Mereka menuju ke Mesir, saudara-saudaranya itu dengan usul Yehuda. Nah, saudara dengar Yehuda. Yehuda ini kalau ngomong didengarkan sama yang lain, saudara. Ya, dengan usul Yehuda, saudara, kita jual aja Yusuf kepada mereka. Semua setuju. Pada waktu itu Ruben tidak ada di tempat, saudara. Dan kemudian Yusuf dijual kepada orang Ismail yang sedang menuju ke Mesir, saudara. Nah, apa yang terjadi setelah Ruben datang, saudara? Mari kita lihat Kejadian 37 ayat 29 sampai dengan 30. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini?
Ya, jadi ketika Ruben mulai lihat, loh, anak itu siapa, saudara? Anak itu adalah Yusuf, ya. Tidak ada lagi. Kalau saudara melihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau AYT, saudara ya, kemanakah aku harus mencarinya? Begitu maksudnya, ya. Yusuf sudah tidak ada, terus aku mau cari kemana, katanya. Maka dikoyakkan bajunya ini, saudara, ini bicara tentang duka cita. Orang zaman itu, saudara, orang Yahudi, kalau dia berduka cita, dia mengoyakkan bajunya, dia merobek bajunya, itu tanda duka cita, saudara ya. Jadi saudara, poin pertama, Ruben itu hatinya baik. Hatinya baik. Dia mau menyelamatkan Yusuf, tapi gagal. Ini poin pertama. Yang poin kedua, Ruben tidak mendapat kepercayaan ayahnya. Di pasal 42, saudara, nanti ceritanya kita sudah tahu bahwa Yusuf itu dijual oleh orang Ismail. Orang Ismail itu menjual kepada kepala istana yang namanya siapa? Potifar. Kemudian dia difitnah sama istri Potifar, ya tahu saudara, ceritanya begitu. Masuk penjara, dibohongin sama juru minum di dalam penjara. Tapi akhirnya saudara, dia menjadi perdana menteri di Mesir, ya kan? Itu ceritanya, saudara. Nah, saudara, Yakub nggak tahu kalau anaknya masih hidup, Yusuf. Dan pada waktu itu terjadi kelaparan besar, saudara. Kelaparan itu sudah dinubuatkan oleh, dimimpikan oleh Firaun dan diterjemahkan oleh Yusuf selama 7 tahun, ya, 7 tahun. Dan pada tahun kedua, saudara bisa bayangkan, kelaparan kalau sudah mulai melanda 2 tahun, itu sudah berat loh, saudara, ya. 1 tahun aja sudah berat, apalagi 2 tahun. Saudara bisa membayangkan kita corona kemarin 2 tahun lebih toh, saudara. Itu aja kita rasa sudah berat loh, saudara. Ya, rasanya berat. Coba kalau corona ini berlanjut sampai 3-4 tahun, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ekonomi makin turun terus, saudara. Nah, pada waktu itu, saudara, di Kanaan, di Mesir, semua di mana-mana terjadi kelaparan, saudara. Dan terjadi juga di negeri tempat Yakub tinggal, yaitu di Kanaan, saudara. Tetapi mereka mempunyai satu harapan, saudara. Mesir ada gandum, Mesir ada makanan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kakak-kakaknya ini disuruh pergi ke sana, saudara. Ya, disuruh pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Apa itu? Gandum, ya, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka tidak tahu bahwa yang menjual itu adalah Yusuf, saudara. Tapi Yusuf kenal gak sama kakaknya? Kenal, saudara ya. Yusuf kenal, tapi kakak-kakaknya tidak mengenali Yusuf. Mereka sujud sampai ke tanah, saudara. Sesuai dengan mimpinya Yusuf, saudara. Mereka sujud sampai ke tanah kepada Yusuf. Tapi Yusuf tahu. Dia tanyain mereka, saudara, tentang bapaknya bagaimana, masih hidupkah bapakmu, berapa engkau bersaudara. Ditanya, saudara. Kenapa? Karena Yusuf pengen tahu, ya, kondisi orang tuanya, bapaknya bagaimana. Dia pengen tahu adiknya, si Benyamin, bagaimana kondisinya. Makanya kakak-kakaknya itu bilang begini, kami ini 12 bersaudara. Tidak, kamu itu pengintai, kata Yusuf. Yusuf pura-pura, saudara, dia main drama, saudara ya. Dia bilang, kamu ini pengintai, pasti kamu mengintai, kamu penjahat ini, kata Yusuf. Oh enggak, kami ini 12 bersaudara, bapak kami sudah tua, adik kami masih ada 1 di rumah, yang 1 sudah mati, katanya. Padahal yang dia maksud sudah mati siapa, saudara? Yusuf, padahal orangnya ada di depannya, saudara ya. Yang 1 sudah mati, katanya, masih ada 1 lagi adik kami di rumah. Saudara, Yusuf bilang begini, saya enggak percaya, kamu ini pengintai. Kamu harus buktikan omonganmu. Caranya begini, kata Yusuf. 1 orang dari antaramu saya tahan. Saudara, dia menahan Simeon. Simeon ditahan di Mesir dan kalian boleh pulang. Terus sampai di rumah, bawa adikmu yang engkau katakan itu, bawa ke sini. Benyamin. Kalau engkau bawa ke sini, baru saya percaya bahwa omonganmu itu benar. Karena saya khawatir omonganmu itu bohong.
Begitu kira-kira kata Yusuf, saudara. Ya, akhirnya Simeon ditahan, saudara. Simeon ditahan dan 9 orang pulang. Ketemulah sama Yakub bapaknya, dikasih tahu, Pak, kami ketemu sama Perdana Menteri Mesir katanya ya. Mereka kasih kita gandum dan sebagainya. Tetapi Simeon ditahan karena kami dituduh pengintai katanya ya. Nah, Simeon bisa lepas dan kita bisa beli lagi makanan di sana kalau Benyamin kita bawa ke sana. Itu kata Ruben, karena Ruben itu anak nomor 1, saudara. Ya, tapi bapaknya nggak mau, saudara. Bapaknya bilang, saya sudah kehilangan Yusuf, nanti saya kehilangan lagi Benyamin. Nggak boleh. Benyamin nggak boleh pergi, katanya. Akhirnya mereka nggak ada jalan keluar, saudara. Selama beberapa hari menang-menang aja. Nggak ada yang pergi ke Mesir lagi. Karena bapaknya tidak memperbolehkan membawa Benyamin. Coba kita lihat ayatnya, saudara. Karena apa, saudara? Ruben nggak dipercaya sama bapaknya. Kejadian 42 ayat 37. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Dia itu Benyamin, ya. Jadi sampai Ruben itu bilang begini, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika Benyamin tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah Benyamin ke dalam tanganku, maka Benyamin akan kubawa kembali kepadamu. Kasih Benyamin sama saya akan pergi ke Mesir, kita bebaskan Simeon, kemudian nanti kita pulang, Benyamin akan saya serahkan lagi. Percaya Pak sama aku? Bapaknya nggak percaya. Saudara lihat bahwa Ruben tidak mendapat kepercayaan dari ayahnya. Tetapi setelah lama, saudara, nggak disebutkan di dalam Alkitab berapa lama, akhirnya Yehuda angkat bicara. Kalau begini kita akan mati semua karena kita kelaparan. Yehuda bilang, Pak, kita bawa Benyamin, kami bawa Benyamin. Nanti kami akan bawa Benyamin pulang. Yehuda ngomong, Benyamin dikasihkan sama bapaknya. Akhirnya Benyamin berangkat. Saudara lihat bahwa Ruben itu sudah kehilangan kepercayaan, saudara, dari ayahnya sendiri. Ya, kita tahu akibat dari dosa. Hal yang ketiga, Ruben tidak memperoleh berkat yang seharusnya menjadi miliknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, catatan terakhir tentang Ruben di dalam Alkitab itu ada di dalam Kejadian 49 ayat 3 sampai 4. Peristiwa itu adalah peristiwa sebelum Yakub meninggal. Peristiwa itu adalah peristiwa setelah Yakub bertemu dengan Yusuf di Mesir dan seluruh keluarganya pindah ke Mesir, tinggal di tanah Gosyen. Nah, jadi pada waktu itu Yakub sudah tua dan dia mulai menumpangkan tangan kepada ke-12 anaknya. Ini yang dikatakan Yakub kepada Ruben. Mari kita lihat ayatnya. Kejadian 49 3 sampai 4. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yakub ketika Yakub memberkati anak-anaknya satu persatu. Yang pertama Ruben, karena anak nomor 1. Dia katakan ini, maaf ini kurang jelas ya. Ya bagus, dikasih kuning gitu ya. Tidak lagi engkau yang terutama. Dia kehilangan hak kesulungannya, saudara ya. Kenapa, saudara? Ini yang saya sampaikan tadi. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Ruben sudah berjinah dengan Bilha, saudara, ya, gundik ayahnya.
Itu sebabnya dia kehilangan semuanya itu, saudara. Berkat-berkat itu hilang, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf itu kebalikan, saudara. Yusuf itu kebalikan daripada si Ruben, saudara. Yusuf pernah digoda ya sama tante Potifar, ya kan, saudara? Ya. Benar ya? Nah, Yusuf pernah digoda sama tante Potifar. Tetapi Yusuf lari kan, saudara? Yusuf lari, Yusuf gak mau, saudara ya. Nah, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf itu tidak berdosa dalam hal ini. Tetapi Ruben, saudara, dia mencemari tempat tidur ayahnya, saudara ya. Saudara, Ruben itu orang baik. Ya. Dia mau menyelamatkan Yusuf ketika Yusuf mau dibunuh sama kakak-kakaknya. Betul kan, saudara? Dia juga sebagai kakak pertama dia mau bertanggung jawab atas Benyamin walaupun enggak dipercaya oleh bapaknya, saudara ya. Tapi dia orang yang baik, saudara. Tetapi saudara, karena dosa dia harus menanggung akibatnya. Loh, ini loh, saudara. Karena dosa dia harus menanggung akibatnya. Berkatnya hilang, saudara. Berkatnya hilang. Yang keempat, keturunan Ruben menjadi suku yang paling lemah. Keturunannya Ruben menjadi suku yang paling lemah, saudara. Mulai dari kuasa, enggak punya kuasa. Mulai dari jumlah, enggak punya, sedikit. Suku Ruben itu paling sedikit jumlahnya, saudara. Luas tanah yang dimiliki paling sedikit. Dan dia tidak menjadi pemimpin, tetapi Yehuda lah yang menjadi pemimpin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keturunan Ruben menjadi suku yang paling lemah. Saudara, akibat daripada dosa ini semua. Kalau kita mau lihat akibat dari dosa ini, ada 3 hal yang terjadi sebenarnya kepada Ruben. Yang pertama, di mata manusia dia kehilangan wibawa dan otoritas sebagai anak sulung di dalam keluarganya. Dia gak dipercaya lagi. Tapi kalau Yehuda ngomong, didengerin. Tapi kalau Ruben ngomong, nggak didengerin, saudara ya. Yang kedua, di mata Allah dia kehilangan posisi dan berkat kesulungan. Di mata Allah dia kehilangan berkat. Ketiga, bukan hanya kehilangan hak kesulungan, keturunannya pun juga kehilangan posisi sebagai pemimpin. Seharusnya, saudara, keturunannya itu adalah pemimpin-pemimpin bangsa Israel, raja-raja di Israel, tetapi dia kehilangan haknya sebagai pemimpin, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dapatkah kita melihat bahwa ini adalah harga dosa yang harus dibayar oleh Ruben, saudara? Ruben hanya berbuat dosa sekali, setelah itu enggak ada catatan-catatan bahwa Ruben itu jahat, enggak, saudara. Justru catatan-catatan menunjukkan bahwa Ruben itu baik, saudara. Tetapi saudara, hanya berbuat sekali, akibatnya panjang, saudara. Akibatnya banyak. Itulah sebabnya Alkitab memberitahu kita, jangan berbuat dosa. Karena harga dosa itu sangat besar. Harus dibayar dengan mahal harga dosa itu, saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenikmatan sesaat dibayar dengan sengsara seumur hidup. Itu Ruben yang terjadi pada Ruben. Dan mungkin itu juga yang terjadi pada kehidupan kita, saudara. Ya, sekarang kita mau lihat dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Dalam kehidupan sehari-hari, satu, pikirkan akibat dosa. Pikirkan, saudara, sebelum saudara melakukan sesuatu, pikirkan akibatnya. Tanya kepada diri sendiri, dapatkah aku menanggung akibat daripada dosa yang aku perbuat? Saudara harus tanya kepada diri sendiri, dapat nggak aku menanggung dari dosa yang aku akan perbuat? Kalau saudara bilang aku nggak bisa, karena buntutnya panjang, akibatnya panjang, lebih baik jangan lakukan dosa. Amin, saudara. Amin. Seperti Ruben, melakukan sekali, akibatnya banyak, saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tadi katakan, Yusuf punya kesempatan untuk berbuat zina dengan istrinya Potifar, tapi Yusuf nggak mau, saudara.
Saya nggak tahu bagaimana, apakah Bilha itu yang menggoda Ruben atau Ruben yang memang menggoda Bilha sehingga mereka berzina. Nggak tahu saya juga, karena di Alkitab tidak dijelaskan, saudara. Tetapi intinya di dalam Alkitab, saudara, Ruben berzina dengan Bilha, selir ayahnya. Sedangkan Yusuf punya kesempatan, dia tidak mau. Dia lari, dia katakan begini, Yusuf katakan, di dalam Alkitab, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, Yusuf punya cara pandang yang berbeda dengan Ruben. Yusuf punya cara pandang rohani, saudara, berbeda dengan Ruben. Dia punya cara pandang yang kedagingan, yang harus dia tanggung akibatnya panjang. Hak kesulungannya hilang. Tetapi Yusuf mendapat hak kesulungannya Ruben. Dia mendapat 2 bagian dari berkat Allah, saudara. Saudara tuh yang dikasih Tuhan. Jadi saudara, karena Yusuf itu tahu akibat daripada dosa, dia bersikeras tidak mau berbuat dosa. Tapi Ruben gagal, saudara ya. Dia melakukan dosa. Jadi apakah kita melihat jauh ke depan untuk memikirkan akibat daripada perbuatan kita sebelum kita melakukannya? Ini yang harus saudara dan saya pikirkan, saudara ya. Saya kasih contoh begini. Kalau misalnya saudara lihat televisi, beberapa kali ya televisi ya, terjadi pembunuhan. Istri membunuh suami, suami bunuh istri. Seorang ayah membunuh anak, anak bunuh ayah. Atau seseorang pemuda membunuh temannya. Itu sering terjadi di televisi, benar ya saudara ya, saudara lihat. Kemudian setelah orang itu tertangkap, saudara, ditanya, kamu menyesal enggak? Biasanya jawabnya apa, saudara? Menyesal, benar ya saudara? Menyesal, saudara. Karena emosi sesaat. Gara-gara duit 20.000, saudara, masuk penjara 10 tahun. Ya toh, coba dia tahan emosi sedikit, kan enggak harus masuk penjara. Kan begitu, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang terjadi, saudaraku. Banyak orang setelah melakukan pembunuhan menyesal dia. Oh yang ngopo, aku ndak ada emosi. Kan gitu, saudara. Kenapa? Karena akibat yang dia tanggung panjang, saudara. Ya, hanya gara-gara sakit hati yang ditanggung panjang. Sama, saudara, dengan Ruben. Karena tidak bisa mengekang hawa nafsunya, saudara, akhirnya akibatnya panjang. Oleh karena itu pikirkan, saudara, apa yang kita lakukan. Kalau kita mau berbuat dosa, pikirkan akibatnya. Bahkan akibatnya itu bisa kepada anak-anak kita. Bisa loh saudara, anak cucu kita bisa menanggung akibat dari perbuatan kita ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ingin menjadi orang seperti apa? Memberkati anak cucu kita? Amin. Atau kita mau agar anak cucu kita menanggung akibat dosa-dosa kita? Enggak kan? Ya saudara, kita mau anak cucu kita diberkati. Amin saudara ya. Hal yang kedua saudara, dosa sudah menjadi sesuatu yang lazim. Lazim itu umum, lumrah. Ya, yang wajar itu loh saudara. Sekarang itu saudara, dosa itu sepertinya enggak dipandang serius ya saudara. Dosa itu dipandang udah wajar aja. Kalau zaman dulu saudara, zaman dulu 20-30 tahun yang lalu, orang bercerai itu mungkin seperti satu yang aib gitu ya saudara ya. Kalau sekarang saya lihat di TV saudara, kok kayaknya kebanggaan ya. Seolah-olah gitu ya saudara ya, kalau beberapa bagi sebagian orang saudara ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, punya simpanan itu sesuatu yang aib. Tetapi beberapa orang sekarang bangga kalau punya simpanan banyak. Berarti hebat dia gitu ya. Kan aneh gitu loh saudara ya. Ini dosa ini semakin hari kayaknya semakin wajar dunia ini saudara. Dan ke depan semakin aneh nanti saudara akan lihat ya. Tadi pagi saya bilang ada satu talk show saudara di channel luar negeri. Di mana ada beberapa pasang orang, ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah ya. Ada yang sudah menikah, ada yang kumpul kebo. Saudara tahu kumpul kebo? Kebo-kebo kumpul.
Ya, artinya mereka hidup sebagai suami istri tanpa ikatan pernikahan. Begitulah ya saudara, istilah dalam bahasa Indonesia kumpul kebo. Nah saudara, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada mereka saudara. Dan mereka menjawabnya. Mereka yang kumpul kebo itu hidup satu rumah tanpa ikatan pernikahan. Sepertinya biasa-biasa saja. Saudara, melakukan hubungan seks di luar pernikahan itu sudah biasa, dan bagi penonton rasanya itu biasa zaman sekarang gitu ya. Yang aneh adalah satu pasang ditanya sama hostnya, ya itu satu pasang sudah menikah. Ditanya begini, hal yang pribadi itu ditanya begini, kapan kalian melakukan hubungan seks? Mereka bilang begini, setelah kami menikah. Hostnya kaget, loh malah jadi kaget, saudara. Kaget, dan dia bilang sama yang hadir, kita kasih tepuk tangan ya, katanya. Tepuk tangan, saudara. Ini yang harus dicontoh, memang gitu ya. Jadi saudara, orang di luar negeri, saudara, kalau melakukan hubungan seks tapi setelah menikah itu aneh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, degradasi moral, degradasi rohani, penurunan saudara ya. Alkitab nggak pernah menurunkan standarnya, amin saudara. Alkitab tidak pernah menurunkan standarnya. Manusialah yang semakin lama semakin bobrok saudara. Hal dosa biasa, bohong biasa, oh itu biasa. Akhirnya sama dosa menjadi biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan itu enggak biasa. Jangan ikut-ikutan arus. Amin, saudara. Saudara masih mau mendapatkan berkat Allah kan? Kalau kita mau mendapatkan berkat Allah, jangan ikut-ikut arus seperti orang dunia. Menganggap dosa adalah hal yang biasa. Terakhir, apa yang Allah berikan bisa diambil kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, harusnya hak kesulungan itu miliknya Esau. Esau itu harusnya dapat hak kesulungan, tapi diambil oleh Tuhan diberikan kepada Yakub. Harusnya hak kesulungan itu miliknya Ruben, tapi diambil oleh Allah menjadi haknya Yusuf. Kenapa bisa seperti itu? Karena dosa, saudara. Karena dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya berkat untuk saudara. Amin. Tuhan punya janji untuk saudara. Tapi kalau saudara hidup di dalam dosa, maka dia ambil semua janji-janjinya itu. Saudara nggak akan mendapatkan berkat-berkat itu. Saudara nggak menikmati berkat-berkat itu. Tapi saudara justru menikmati akibat daripada dosa-dosa yang kita perbuat. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus bertobat kalau kita melakukannya. Amin, saudara. Mungkin agak keras ini hari ini ya. Harus bertobat saudara. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ada akibat yang panjang yang akan mengikuti kita. Saya percaya Tuhan mampu memulihkan kita. Tetapi ingat, ada akibat yang panjang yang akan kita terima saudara. Terakhir, ada perenungan. Coba kita renungkan bersama-sama bagian ini saudara ya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus memikirkan akibatnya dengan berhati-hati ya. Jadi sebelum saudara melakukan sesuatu, pikirkan akibatnya. Apakah kita mampu menanggung akibatnya? Saudara, apakah saudara mampu menanggung akibatnya ya? Karena dosa akan menyebabkan kita kehilangan berkat dan janji Allah. Perhatikan, dosa yang menyebabkan kita kehilangan janji Allah, saudara. Allah telah memberikan janji-janji kepada kita. Tetapi jika hidup kita tidak sesuai dengan panggilan kita, atau kita berbuat dosa, semua yang seharusnya menjadi milik kita akan Allah ambil kembali dan memberikannya kepada orang lain. Esau kehilangan hak kesulungannya, diberikan kepada Yakub. Ruben kehilangan hak kesulungannya, diberikan kepada Yusuf. Saudara ingat peristiwa Tuhan
memberi perumpamaan di dalam perjanjian baru tentang talenta. Ada yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Yang 5 talenta dijalankan uang itu, yang 2 talenta dijalankan, yang 1 dijalankan tidak, dipendam. Tuhan marah. Ketika tuannya datang, tuannya bilang, "Hai kamu hamba yang jahat." Ya. Akhirnya apa yang tuannya lakukan, saudara? Diambil talenta itu dan diberikan kepada yang banyak. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai berkat yang saudara harusnya terima diberikan kepada orang lain. Amin. Hari ini kalau kita berkecimpung di dalam dosa, minta ampun pada Tuhan. Biar darahnya menghapus dosa-dosa kita, saudara. Amin, saudara. Darah Yesus sanggup mengampuni kita. Darah Yesus sanggup menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan jangan berbuat dosa lagi. Dia akan pulihkan hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, katakan, selidiki aku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selidiki aku, Lihat hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. telah Kulihat kebaikanmu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Oh, berjuang sampai akhirnya kau lagi katakan, ku tetap setelah kulihat kebaikanmu Tuhan tak pernah habis berjuang sampai akhirnya kau dapati. Lagi sekali katakan, telah kulihat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis. Amin. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati. Sekali lagi, kau dapati. Aku tetap Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat pada saat yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau kami
melakukan hal-hal yang keliru di hadapan Engkau. Jahat di matamu di masa lampau Tuhan. Ampuni kami. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan saat ini. Sucikan kami oleh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi bersih hati kami Tuhan. Dan Roh Kudus tolong kami. Mampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan, agar kami tidak kembali jatuh di dalam dosa-dosa kami yang lama. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, mungkin ada beberapa di antara kami yang telah menanggung akibat dari dosa-dosa yang di masa lalu yang cukup panjang. Hamba-Mu berdoa, pulihkan mereka. Pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus baik. Engkau Bapa yang baik. Engkau pengen hidup kami adalah hidup yang berkelimpahan. Itu sebabnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan satu kekuatan, peringatan penting bagi kami untuk kami berjalan di jalan Tuhan, standar yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar dan sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silahkan duduk saudara, Tuhan Yesus memberkati. Demikian tadi firman Tuhan sudah ditaburkan, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari gereja. Kepada petugas kami persilahkan. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Bahwa pada hari ini kita diberkati luar biasa karena mendapatkan pesan ya, bahwa kita mulai sekarang harus menjauhi dosa. Karena ketika kita melakukan dosa, enaknya enggak seberapa, tapi sakitnya enggak terkira. Kalau orang Jawa itu katakan penake ra spira, larane ra kira-kira gitu. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Teddy Cipta Amin yang telah menyampaikan firman Tuhan pada saat hari ini. Dan kemudian kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Dan pengumuman yang pertama, ibadah Natal umum diadakan pada tanggal 25 Desember 2022 dengan tema seperti yang tertera di depan, Yesus penyelamat umatnya. Ibadah akan dilaksanakan sebanyak 4 kali, yaitu pada jam 6:30, jam 6:30, jam 4 sore, dan jam 6:30 malam. Bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah Natal diberlakukan kartu untuk setiap jam ibadah, dan bagi jemaat yang sudah masuk komsel bisa meminta kartunya di komselnya masing-masing, dan apabila belum bergabung di komsel bisa menghubungi sekretariat gereja. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, apabila pada hari Minggu besok petugas menolak jenengan karena tidak membawa kartu, jadi kami mohon maaf karena itu sudah kita sepakati dan menjadi peraturan. Ini untuk menjaga keamanan sekaligus kenyamanan bagi kita semua. Dan pengumuman yang kedua, ibadah tunas remaja diadakan setiap hari Jumat di gereja jam 5 sore. Dan pengumuman yang ketiga, Natal tunas remaja akan diadakan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023
jam 5 sore bertempat di gereja. Pengumuman keempat, dana untuk pembangunan altar yang terkumpul sampai saat ini sebesar 87.330.500 rupiah. Dan bagi jemaat yang masih ingin memberikan janji iman dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan dengan ditulis janji iman pembangunan. Janji iman yang sudah terkumpul bisa dilihat di slide. Pengumuman yang kelima, dana Natal umum yang terkumpul hingga saat ini ada Rp27.667.000. Mari kita terus dukung dalam doa dan dana. Dan apabila masih ingin memberikan janji iman Natal, bisa dimasukkan dalam amplop, ditulis Natal, atau dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Dan janji iman Natal bisa juga dilihat di slide. Pengumuman keenam, Natal Sekolah Minggu diadakan pada hari ini tanggal 18 Desember 2022 jam 11 siang atau setelah ibadah ini jam 11. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Saudara yang telah berkontribusi atau berpartisipasi di dalam memberikan doa dan dana. Dan dana yang terkumpul dari Bapak Ibu Saudara sebesar Rp2.359.000. Terima kasih untuk partisipasinya. Dan doakan Natal nanti bisa menjadi sukacita bagi anak-anak kita semua. Pengumuman yang ketujuh, Natal Keluarga Komisi Pria akan diadakan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2022 jam 6:30 malam bertempat di rumah Bapak Saidi Lembem. Bagi keluarga kompri yang akan datang di ibadah Natal, harap konfirmasi kepada Bapak Lasimin atau kepada Bapak Muryati. Pengumuman ke-8, ibadah Adi Yuswo diadakan besok pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 jam 5 sore bertempat di gereja. Dan pengumuman yang ke-9, ini ada video atau slide, silakan diputar. Bila tidak bisa ditayangkan, saya akan bacakan ya. Natal Komisi Orang Muda akan diadakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 bertempat di Pantai Selili. Kontribusi atau biaya 50.000 per orang. Bagi anak muda yang ingin mengikuti bisa menghubungi Saudari Berlinda atau pengurus KOM, dan penutupan pendaftaran pada tanggal 24 Desember 2022. Demikian pengumuman yang kami sampaikan, dan selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau telah melawat kami, Engkau telah memberkati kami sepanjang ibadah pada siang hari ini. Dan pada saat hari ini Bapa, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu telah memperingatkan kami untuk kami dapat jauh dari dosa. Untuk itu Bapa, Engkau akan jagai kami selalu, lindungi kami, lingkupi kami dengan kasih-Mu, sehingga kami mampu untuk menjalankan firman-Mu, sehingga dosa-dosa yang menggiurkan di sekitar kami Tuhan tidak akan pernah memengaruhi hati dan pikiran kami.
Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa kami. Biarlah Engkau akan senantiasa melindungi bangsa kami. Engkau akan memberkati para pemimpin yang telah Kau tetapkan, mulai Bapak Jokowi, juga wakilnya, dan juga para menteri yang duduk di kabinet pada saat hari ini. Dan Engkau juga akan berkati setiap pemimpin hingga pada tingkat RT, Bapak. Mari Bapak, hikmat-Mu akan senantiasa menyertai beliau semua, sehingga melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dapat menyentuh kehidupan khalayak bangsa ini, Tuhan. Terima kasih, dan kami berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun berada. Jadikan kami terang-Mu sehingga dapat menerangi bangsa ini, menjadi teladan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau akan memberkati Gereja Gideon Indonesia, Tuhan. Engkau akan memberkati gereja-gereja yang ada baik di Medan, Pekanbaru, di Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Ambon, Tuhan. Engkau akan berkati. Demikian juga dengan hamba-hamba-Mu, Tuhan, yang telah Kau pilih dan Kau tetapkan. Kau akan melindungi dan memberkati senantiasa. Dan Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Anugerah Injil Sepenuh Gideon, ya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau berikan kami tempat yang nyaman untuk beribadah. Dan Engkau akan memberkati setiap jemaat-jemaat yang hadir, Tuhan. Mari Bapa, Engkau akan memberkati. Engkau akan menolong senantiasa apa yang menjadi persoalan, dan Engkau akan mengasihi siapapun yang butuh pertolongan-Mu, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Bapak kami, Bapak Gembala kami, Bapak Teddy Cipta Amin, Tuhan. Engkau akan senantiasa memberikan kesehatan, senantiasa membimbing, sehingga melalui beliau, Tuhan, kami akan lebih dapat mengenal Engkau lebih jauh lagi. Engkau juga akan memberkati keluarganya, anak-anaknya, Tuhan, dan apapun yang dibutuhkan, Tuhan, Engkau akan cukupkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Eli Marwati, Tuhan. Engkau akan memberkati dimanapun beliau melakukan penginjilan, mewartakan kebenaran-Mu, Tuhan. Engkau akan jagai beliau. Engkau akan beri kesehatan dan kecukupan. Kau juga akan memberkati Bapak Agus Sudarmono beserta keluarga, Tuhan, kesehatan dan berkat-Mu melingkupi beliau. Kau akan memberkati Bapak Yohanes Sitanggang yang telah Kau percaya, Tuhan, untuk mengembalikan hamba-Mu, anak-anak-Mu di Gumeng. Kau juga akan memberkati. Terima kasih Bapak, dan biarlah Kau juga akan memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang telah setia dan taat untuk melayani Engkau di tempat ini. Kau akan tambahkan hikmat-Mu, Kau tambahkan kesetiaan, tambahkan kesehatan, Tuhan, sehingga kami mampu untuk menjalankan setiap tugas yang kami emban di tempat ini. Dan biarlah Engkau juga akan memberkati keluarganya yang telah merelakan kami untuk kami dapat melayani di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga akan memberkati gereja cabang Gideon Nayu, baik itu di Banyuanyar, Ampel, Boyolali, di Gumeng, di Gunung Rejo, Tuhan. Engkau akan memberkati. Terima kasih Bapa, dan kami juga serahkan acara Natal Sekolah Minggu yang pada hari ini jam 11 dilaksanakan, Tuhan. Mari Bapa, sukacita-Mu, Tuhan, akan hadir untuk anak-anak kami, sehingga anak-anak kami akan mengerti betapa penting kehadiran-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa, dan kami juga serahkan acara-acara gereja di sepanjang minggu ini untuk kegiatan komsel, komisi-komisi ataupun Natal-Natal yang lain, Tuhan. Mari kami serahkan kepada Engkau. Biarlah Engkau sendiri melalui acara ini akan beracara, sehingga apa yang direncanakan dan dijalankan semuanya hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk.